Emas, darah, putih, hitam. Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Karena leluhur Hong Huang mengatakan perintah ini, pasti ada alasannya. Qin Chen menatap ke depan, dan dia melihat nyala api melayang dari sana, dengan berbagai warna, besar dan kecil, kecil seperti piring batu giok, dan bahkan besar seperti rumah. Hei, apa yang dilakukan anak ini di sana? Apa kau tidak ingin masuk ke dalam? Kata putra Huo Luan mencibir. Tidak mungkin, ini batasnya. Jika Anda ingin masuk, Anda pasti akan menemukan api berdarah dan api hitam. Lihat, anak ini akan segera kembali. Ucap banyak orang mencibir. Bocah ras manusia, apakah kamu melihat api emas di depan kirimu? Lompatlah. Qin Chen diam-diam menghitung awan api di depannya, dan pada saat ini, suara leluhur Hong Huang tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Mendengar ini, Qin Chen tidak ragu dan langsung melompat ke arah api emas. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen melompat dan mendarat langsung di atas api emas. Yang mengejutkan semua orang adalah sosok Qin Chen tiba-tiba tenggelam dan mendarat dengan kokoh di atas api keemasan. Api keemasan sebenarnya perlahan membawa Qin Chen ke kedalaman lautan api. Di belakang, semua orang tercengang. Faktanya, bukan hanya Qin Chen yang akan berpikir untuk memasukkan ide seperti itu ke dalam api. Seseorang telah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Jika Anda ingin menginjak api yang ditangguhkan, Anda harus terlebih dahulu memasuki kedalaman, tetapi bahkan klan Huoluan yang kuat tidak dapat memasuki kedalaman api. Tapi Qin Chen melakukannya. Itu adalah keajaiban yang mengejutkan semua orang. Qin Chen menginjak api emas, dan tiba-tiba kekuatan api teratai emas yang menakutkan mulai memasuki tubuh Qin Chen. Kekuatan api teratai emas ini pada awalnya bukan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang terkondensasi dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan tubuh naga sejati Qin Chen mulai memanas, dan bahkan terbakar. Jika kamu tidak bisa bertahan, lompat ke api merah. Suara Hong Huang Zulong terdengar, di depanmu, ada api merah, tapi hati-hati, jangan jatuh. Setelah kamu jatuh, kamu pasti akan mati. Qin Chen melihat ke atas, dan memang api merah melayang perlahan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan meraung, aura naga sejati memenuhi tubuhnya, dan tiba-tiba melompat langsung ke api merah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang tercengang. Semua orang bisa memahami tindakan Qin Chen sebelumnya, tetapi api merah ini memiliki suasana hati yang kuat. Siapapun yang terkontaminasi jejaknya akan dibakar di tempat. Di bawah tatapan mata semua orang, mereka melihat Qin Chen tiba-tiba melompat ke api merah. Begitu jatuh di atas api merah, kekuatan api teratai merah yang menakutkan dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Dengan aura api yang menakutkan itu, Qin Chen memiliki ilusi bahwa dia akan berubah menjadi abu di tempat. Namun, ketika kekuatan ini memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan api yang telah diserap Qin Chen dalam api teratai emas sebelumnya secara bertahap menyebar, dan benar-benar menahan kekuatan pembakaran dari api teratai merah ini. Nak, perhatikan, kekuatan api teratai emas ini hanya dapat menghentikan kekuatan api teratai merah sesaat. Kamu harus menemukan api teratai putih murni dalam 10 napas, dan melompat ke atasnya. Jika tidak, setelah api teratai emas kekuatannya menghilang, tubuh fisikmu akan terbakar menjadi ketiadaan di tempat. Kata Hong Huang Zulong dengan sungguh-sungguh. Apakah itu? Gumam Qin Chen bingung, karena dia terkejut menemukan bahwa setelah kekuatan api teratai merah ini memasuki tubuhnya, selain dilawan oleh api teratai emas, itu juga diserap oleh api karma kehampaan di tubuhnya. Pada saat ini, Hong Huang Zulong juga merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen, dan mau tak mau tercengang. Nak, apa sih api karma kehampaan di tubuhmu itu? Bahkan api teratai emas dan api teratai merah bisa diserap. Ucap Hong Huang Zulong hampir tidak bisa berkata-kata. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chen, basis kultivasi dan kekuatan Qin Chen saat ini tidak mungkin untuk menahan kekuatan api teratai merah. Tetapi pada kenyataannya, bocah di depannya ini sebenarnya menyerap kekuatan api teratai merah. Hong Huang Zulong langsung merasakan wajah naganya panas. Kamu bocah ras manusia, kamu lebih tidak normal dari yang aku bayangkan. Ucap Hong Huang Zulong terdiam sesaat kemudian berkata lagi, kamu tidak perlu khawatir,
setidaknya dalam 100 napas, kamu akan baik-baik saja, tetapi sulit untuk mengetahui apakah itu melebihi 100 napas. Qin Chen juga merasa bahwa meskipun api karma kehampaan dapat menyerap kekuatan api teratai merah, itu tidak dapat diserap sepanjang waktu. Setelah melebihi 100 napas, itu mungkin berbahaya. Namun, waktu 100 nafas juga memberi Qin Chen banyak ruang untuk mengamati api di depannya dengan aman. Tidak lama kemudian, api teratai putih murni melayang di depan Qin Chen. Qin Chen mengayun dan melompat langsung ke atasnya. Nafas api teratai putih murni langsung mengalir ke tubuh Qin Chen dan diserap oleh Qin Chen. Namun, Qin Chen tidak bertahan lama, dan segera memilih api teratai hitam untuk dilompati. Api teratai hitam yang memadamkan dunia ini lebih mengerikan daripada api teratai merah. Kekuatan pemadam dunia yang mengerikan meresap, dan Qin Chen hampir terbakar di tempat, tetapi pada saat api teratai hitam melonjak, kekuatan api teratai putih yang telah diserap sebelumnya menahan sebagian besar darinya, dan bagian kecil yang tersisa juga diserap dan ditelan oleh api karma kehampaan di tubuh Qin Chen. Hong Huang Zulong kembali tercengang dan tertegun, dan Qin Chen bahkan dapat menyerap api teratai hitam yang menghancurkan dunia. Hong Huang Zulong tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Awalnya, dalam imajinasi aslinya, Qin Chen tidak bisa bertahan lebih dari 5 napas di atas api teratai hitam yang memadamkan dunia ini. Itu adalah mata rantai yang paling berbahaya. Sekarang tampaknya setidaknya dalam 3 tarikan napas, Qin Chen tidak akan berada dalam bahaya sedikitpun. Dengan cara ini, Qin Chen terus melompat-lompat di atas api. Karena api karma kehampaan, Qin Chen punya cukup waktu untuk menghitung, dan Qin Chen tidak perlu khawatir berada dalam bahaya. Setelah sebatang dupa, Qin Chen masuk lebih dalam, dan perlahan menghilang di depan semua orang. Di luar lautan api, para master terhormat lainnya tercengang seperti ayam kayu, semuanya membatu di tempat. Hei, apakah aku tidak salah? Apakah pria naga sejati benar-benar masuk ke dalam? Kata seorang terhormat setengah baya mendorong temannya di sampingnya, matanya kusam dan sulit dipercaya. Kamu sepertinya tidak salah. Aku juga melihatnya. Ucap temannya menggosok matanya dan ekspresinya sedikit bingung. Yang paling sulit dipercaya adalah putra Huo Luan dan lainnya. Mereka datang ke sini lebih dari setengah bulan lebih awal dari Qin Chen, tapi hasilnya. Qin Chen, yang sudah lama tidak berada di sini, benar-benar memasuki kedalaman lautan api di depan mereka, langsung membuat wajah mereka garang dan tidak bisa berkata-kata. Penatua Muluan. Ucap putra Huo Luan langsung melihat Master Dizun dari klan Huo Luannya. Master Dizun ini dikirim oleh klannya untuk melindunginya, dengan basis kultivasi yang sangat kuat, dan orang yang paling memahami lautan api emas dan putih saat sekarang. Oke, baiklah, kata Penatua Muluan mengangguk, matanya serius, dan menurut metode Qin Chen, di sepanjang garis pemisah, secara bertahap berjalan menuju kedalaman lautan api. Namun, Penatua Muluan ini jauh lebih lambat dari kecepatan Qin Chen. Butuh 1 jam penuh sebelum dia sampai ke kedalaman lautan api, dan kemudian matanya tertuju pada api yang mengambang. Emas, merah, putih, hitam. Gumam Penatua Muluan berbisik, dia sangat berhati-hati dalam mengamati alam, dan dia ingat warna nyala api yang telah dikalahkan Qin Chen sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Chen melompat ke 4 api dalam urutan ini, setidaknya 4 urutan ini layak dan berhasil. Dia menatap nyala api di depan dan melihat nyala api keemasan perlahan melayang. Cahaya dingin melintas di matanya, sosoknya bergetar, dan dia melompat ke arah api keemasan. Di kejauhan, napas semua orang terhenti, masing-masing membuka mata lebar-lebar, bahkan tidak berani bernapas. Penatua Muluan melompat ke dalam api keemasan dan berhenti seketika. Itu berhasil. Semua orang sangat gembira bahwa api emas ini benar-benar bisa berdiri. Pada saat ini, Penatua Muluan melihat api berdarah melayang lagi, dan tiba-tiba melompat, berdiri di atasnya lagi, dan api berdarah itu bahkan tidak membakarnya. Ini mengejutkan semua orang lagi. Namun, sebelum semua orang terkejut, Penatua Muluan tampak sedikit ngeri, karena dia merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari nyala api darah, dan dia tidak dapat menemukan nyala api putih untuk sementara waktu. Tidak baik, serunya, wajahnya tiba-tiba berubah,
lalu dia melompat dari nyala api darah. Saat dia melompat, kaki kanannya terbakar dan dengan keras dilalap api berdarah. Tetua Muluan menjerit, matanya berkilat keras, tangan kanannya menebas dengan tajam, dan kaki kanannya terpotong. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan, kaki kanannya langsung terbakar menjadi abu, dan seluruh tubuhnya mundur, jatuh di atas api emas, dan kemudian di garis batas lautan api di bawah, dan seluruh tubuhnya berkeringat dan sakit. Namun, untungnya, dia bertindak tegas, dia segera melompat keluar dari api berdarah ketika dia merasakan sesuatu yang buruk, dan segera memotong kaki kanannya, jika tidak, dia akan dibakar menjadi kehampaan. Penatua Muluan, teriak Putra Huluan berseru. Penatua Muluan adalah seorang master Dizun terkuat di klan mereka, tetapi dia tidak berhasil. Pada saat ini, mata Pangeran Jinwu berkilat, menarik perhatian semua orang. Nyala api ini memang dapat dilewati, tetapi waktu pada nyala api yang berbeda-berbeda, dan nyala api berikutnya harus ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika terlambat untuk menemukannya, itu akan terbakar menjadi kehampaan di tempat. Kata Pangeran Jinwu mengedipkan matanya. Dan kata-katanya juga membuat semua orang merenung. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Dengan cara ini, tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Pasti sangat sensitif terhadap pengamatan nyala api ini. Penatua Muluan masih beruntung berada di pinggiran, jika dia sudah memasuki kedalaman, dia tidak akan bisa mundur jika dia tidak hati-hati, dan hanya ada jalan buntu. Ini membuat hati semua orang tenggelam. Setelah kejadian ini, semua orang tidak berani masuk lebih dalam. Satu persatu, mereka merasakan kekuatan lautan api, dan pada saat yang sama mulai mengamati hukum nyala api ini. Sementara para terhormat ini mencari cara untuk memasuki kedalaman lautan api, Qin Chen terus berdenyut di atas api. Dengan setiap nyala api, Qin Chen dapat menyerap kekuatan beberapa teratai api yang berbeda. Perlahan-lahan, Qin Chen merasa bahwa api karma kehampaannya menjadi tidak biasa, dan semacam aura kacau perlahan menyebar keluar dari api karma kehampaan. Perubahan ini membuat Qin Chen cukup terkejut. Lautan api ini sangat panjang, dan setelah sekitar setengah hari, Qin Chen akhirnya melihat ujung api. Di ujung lautan api, ternyata ada dunia yang kacau balau, dan tidak ada nyala api di tanah, melainkan bumi yang kacau balau. Qin Chen menginjak api hitam terakhir dan datang ke pantai. Setelah nyala api mendekat ke sini, ia padam dengan kepulan, dan Qin Chen juga langsung jatuh ke tanah. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung yang keras, dan Qin Chen menginjak tanah yang kacau. Di tanah, aura kacau yang mengerikan melonjak, berkembang menjadi jalan yang menakjubkan, dan pada saat yang sama, hukum api muncul. Di bawah kaki Qin Chen, jalan hukum muncul dan menyebar ke kedalaman kekacauan. Tempat apa ini? Ucap Qin Chen terkejut. Seluruh sosoknya tampaknya terintegrasi ke jalan. Kekacauan dan napasnya digabungkan menjadi satu. Setiap kali Qin Chen mengambil langkah, suasana menakutkan dari jalan kekacauan menyala di bawah kakinya, seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari. Dalam nafas yang kacau ini, ada kekuatan menakjubkan dari berbagai hukum, yang mengejutkan Qin Chen seperti asal-usul langit dan bumi. Ini adalah tanah kekacauan, dan juga merupakan tempat untuk memelihara jalan. Ini berisi hukum alam semesta. Saat Anda menginjaknya, jalan di tubuh Anda akan beresonansi dengan jalan kekacauan di sini dan berkembang. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata lagi, setiap jalan di sekitarmu tidak lahir begitu saja, tetapi berevolusi sesuai dengan hukum dan jalan yang dikuasai dalam tubuhmu. Qin Chen sambil berpikir, dia melangkah maju, dan tiba-tiba, suara dari semua jenis jalan besar menembus. Naga dan Phoenix menunjukkan keberuntungan di sekujur tubuhnya, mengembangkan bab dao abadi, yang membuatnya seperti dewa. Selain itu, kekuatan jalan besar yang muncul dari tubuh Qin Chen terlalu banyak, ratusan dan ribuan, cemerlang dan luas. Memang benar bahwa ada terlalu banyak hukum dan jalan yang terserap dalam kitab asal-usul Qin Chen. Hampir semua orang kuat yang dibunuh oleh Qin Chen akan diserap oleh buku asal-usul Qin Chen selama mereka memiliki jalan untuk membentuk bab peradaban. Tetapi jalan dan peradaban yang berbeda sama kuat dan lemahnya. Tapi di sini, mereka semua muncul, semua jenis jalan berwarna-warni,
benar-benar seperti suara peri. Berapa banyak jalan yang telah diperbaiki bocah ini. Gumam Hong Huang Zulong masih tenang pada awalnya, tetapi dengan pendalaman Qin Chen, suara dari berbagai jalan besar terus bergema, seolah-olah tidak pernah terulang, dia tiba-tiba terdiam. Senior Hong Huang, apakah batu giok kekacauan itu ada di tanah yang kacau ini? Tanya Qin Chen berjalan di tanah yang kacau dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apakah batu giok kekacauan itu ada di sini atau tidak, tapi ini adalah salah satu tempat di mana batu giok kekacauan mungkin muncul, jadi kita harus datang ke sini. Jawab Hong Huang Zulong penuh kepastian. Lalu kemana kita selanjutnya? Ucap Qin Chen bertanya lagi. Kamu hanya perlu terus melangkah lebih dalam. Aku perlu tahu sesuatu. Jawab Hong Huang Zulong dengan nada bicara yang sangat berat. Jelas, ada beberapa hal yang dia perhatikan di sini, yang sangat luar biasa. Qin Chen melihat bahwa Hong Huang Zulong mengatakan demikian, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia terus masuk. Saat Qin Chen semakin dalam, aura kekacauan di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan Qin Chen merasakan sedikit perlawanan pada prinsip-prinsip jalan besar. Qin Chen terkejut. Ini adalah tanah kekacauan. Segala sesuatu di sini dibentuk oleh jalan kekacauan dan berevolusi menjadi berbagai hukum dan jalan. Semakin dalam Anda melangkah, semakin kuat aura jalan kekacauan dan semakin kuat penindasan pada jalan Anda. Ucap Hong Huang Zulong menjelaskan, sebenarnya, ini adalah tempat yang baik untuk melatih jalan, karena semua jalan Anda akan terwujud dengan sangat jelas. Melalui perwujudan jalan kekacauan menuju prinsip-prinsip Anda dapat dengan jelas mengamati semua jenis masalah dan kekurangan dari prinsip-prinsip Anda, dan menebus kelalaian. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat latihan spiritual yang ajaib. Mendengar ini Qin Chen terkejut. Dia dengan hati-hati merasakannya, dan tentu saja, Dao yang terwujud menunjukkan berbagai pola di bawah penolakan aura kacau ini. Berbagai pola Dao seperti Dao Zhang, Dao Qi, dan niat Dao meresap. Dengan garis-garis itu, Qin Chen dapat dengan jelas melihat di mana jalannya tidak lengkap. Beberapa jalan Qin Chen yang lebih lemah pertama kali ditekan, dan beberapa kesalahan dan kekurangan muncul, sementara beberapa jalan yang lebih kuat dapat dilawan, dan kinerja cukup memuaskan. Luar biasa, gumam Qin Chen tercengang. Ini benar-benar tanah harta karun untuk mengolah jalan. Harus dipahami bahwa setelah mencapai ranah guru suci, pemahaman seniman bela diri tentang jalan akan menjadi sulit, terutama di periode selanjutnya. Ranah guru suci perlu diintegrasikan dengan jalan surga, yang merupakan sebuah rintangan. Adapun ranah bangsawan, belum lagi ranah Dizun, perlu membentuk ranah Dao sendiri. Dapat dikatakan bahwa semakin jauh ke belakang dan peningkatan kekuatan, persepsi prinsip jalan menjadi semakin penting. Jika ada kekuatan di alam semesta yang memiliki tanah harta karun seperti itu, banyak orang kuat pasti dapat dilahirkan, dan memberi pihak lain waktu tertentu, itu pasti akan menjadi tanah suci seni bela diri teratas antara langit dan bumi. Senior Hong Huang, bagaimana tanah Chaos Dao ini terbentuk? Ucap Qin Chen bertanya, jika tempat seperti itu dapat berkembang di dunia luar, apakah dia masih khawatir umat manusia tidak dapat bangkit? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi pembentukan Chaos Dao Soil tidaklah mudah, kata Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Dalam suaranya, Qin Chen benar-benar merasakan sedikit kerendahan hati. Apa yang terjadi pada Hong Huang Zulong? Qin Chen sangat merasakan emosi pihak lain, mengapa tiba-tiba menjadi sangat rendah. Qin Chen terus bergerak maju. Perlahan-lahan, aura kekacauan menjadi semakin kuat. Di depan mata Qin Chen, bahkan hantu dari jalan kekacauan muncul, membuatnya semakin sulit untuk bergerak maju. Ketika Qin Chen berjalan ke suatu tempat, penghalang kehampaan tiba-tiba muncul di depan mata Qin Chen, yang mencegah Qin Chen masuk lebih dalam. Qin Chen mengerutkan kening. Penghalang jalan, ini adalah penilaian para pendatang oleh tanah jalan yang kacau. Jika Anda ingin masuk lebih dalam, Anda harus mendorong jalan Anda sendiri untuk membuka penghalang jalan di depan Anda. Hanya setelah Anda meledakkan penghalang jalan, Anda dapat memasuki tempat yang lebih dalam. Kata Hong Huang Zulong. Mata Qin Chen bergerak, mendesak jalan untuk menghancurkan penghalang. Di tubuhnya, sebuah jalan bergulir melonjak, secara acak memacu jalan emas,
dan dengan sekali klik, penghalang jalan di depannya tiba-tiba hancur. Sepertinya ini mudah, kata Qin Chen. Huff, ini hanya penghalang jalan terluar, kamu akan tahu kesulitannya di baliknya. Kata Hong Huang Zulong mendengus dingin. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Qin Chen menemui penghalang jalan kedua. Boom! Qin Chen mendesak jalan itu lagi dan menghancurkannya berkeping-keping. Tak lama kemudian, Qin Chen menemui penghalang jalan ketiga. Kemudian datang yang keempat, kelima, ke-10. Penghalang jalan ini tampaknya tidak ada habisnya, dan Anda akan menjumpai satu di setiap jarak tertentu. Pada awalnya, Qin Chen mendesak jalan dengan santai, dan dia bisa membukanya, tetapi kemudian, penghalang jalan menjadi semakin kuat, dan Qin Chen perlu mendesak beberapa jalan yang lebih dia kenal sebelum dia bisa membukanya. Dan semakin dalam, semakin sulit jadinya. Ketika dia mencapai penghalang jalan ke-100, Qin Chen sudah kehabisan napas. 100 penghalang di jalan, pemahaman anak ini di jalan memang memiliki beberapa cara. Gumam Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam, tapi ini rintangan, tergantung apakah kamu bisa memecahkannya. Qin Chen menatap penghalang jalan di depan. Setelah pengalaman sebelumnya, Qin Chen tahu bahwa jalan biasa tidak dapat meledakkan dan membuka penghalang di depannya. Niat pedang yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Ini adalah jalan pedang.